Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab dari kitab Yunus pasal 4. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru jilid 2. Tuhan mengajar kita mengasihi Tuhan dan sesama. Itu perintah Tuhan, hukum Tuhan. Mengasihi Tuhan, hukum pertama. Mengasihi sesama, hukum kedua. Itu seperti yang tercatat dalam ayat Matius 22, ayat 37 dan seterusnya. Jadi hukum ini harus tertanam di hati kita semua sebagai orang percaya. Hukum kasih dikenal oleh banyak orang juga hukum ini. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tapi ada amanat lain, mengasihi jiwa yang terhilang, itu disebut amanat agung. Terdapat dalam Matius 28. Bagian inilah yang membuat kita semua harus mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita sudah tahu hukum tadi, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang itu suatu perintah dari Tuhan. Mengapa kita harus lakukan hukum tadi? Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Maka kita harus mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Mengapa kita harus mengasihi jiwa-jiwa yang hilang? Karena kita sudah mengalami penebusan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi kedua hukum inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yunus pasal 4 menggambarkan perbedaan hati Allah dengan hati Yunus. Yunus menyesal lalu marah. Mengapa Yunus marah? Dia bukan cuma marah, tapi minta mati. Saudara-saudara, ini marah PKK. Betul-betul marah. Marah sampai minta mati. Tindakan Yunus ini sudah melawan sifat Allah yang penuh kasih kepada semua orang, bukan cuma orang Niniwe. Yunus bukan saja benci, tetapi dalam terjemahan TB ini dia katakan picik. Saudara-saudara, picik itu adalah sempit, kerdil, negatif, baik hati dan pikirannya penuh dengan hal-hal yang negatif. Buktinya, dia tidak bertanggung jawab atas tugas yang diperintahkan Tuhan. Tuhan suruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Saudara, mengapa Yunus marah? Ada dua hal, mungkin lebih banyak lagi. Tapi yang paling jelas adalah dia marah Niniwe karena Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ini adalah satu kerajaan yang sangat dibenci oleh orang Israel. Jadi orang Israel ini memusuhi Asyur. Karena Asyur banyak membuat mereka peperangan dan sebagainya. Yang kedua, poin kedua. Niniwe dijuluki kota penumpah darah. Jadi ini masyarakat bangsa Niniwe ini suka berkelahi. Suka tumpah darah. Kemarahan Yunus ini adalah dia sampai bilang kita mau mati, marah sampai mati. Saudara, Tuhan jawab begini sama dia, layakkah engkau marah? Dengan satu kalimat nada bertanya, layakkah engkau marah? Pantaskah engkau marah? Yunus mempunyai konsep bahwa bangsa Niniwe adalah orang-orang yang sangat jahat. Yunus tidak menerima dirinya dan bangsanya juga orang jahat. Bukankah bangsa Israel sering ditegur dan dihukum Tuhan bangsa yang jahat? Dia cuma melihat bahwa Niniwe itu jahat, dia itu baik. Saudara-saudara sekalian. Jadi sifat Yunus ini dapat dinilai dia sebagai seorang yang egois. Menganggap dia paling benar sedangkan yang lain berdosa. Menurut Yunus, bangsa Niniwe tidak pantas dikasihi. Dia tidak mau bangsa Niniwe bertobat. Saudara, ini jahat sekali. Jahat sekali. Padahal perintah Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Bukankah kita sering marah terhadap kehidupan orang lain? Kita marah dalam hati. Kok dia diberkati terus ya? Kok kita nyanda ya? Luar biasa. Kita marah. Orang jahat itu hidup senang. Kita mau orang jahat itu hidupnya susah, sulit. Dan kemarahan itu sering timbul dalam hati dan kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, jangan simpan kemarahan kita di dalam hati. Kepada siapapun, kepada orang
orang yang percaya atau orang yang tidak percaya, harus dibuang kemarahan itu. Sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Ini Yunus tidak diberkati karena marah yang keterlaluan di dalam dirinya. Kita tidak boleh marah. Hak Tuhan untuk mengatur seseorang, untuk mengatur satu bangsa. Dia mau berkati atau bangsa itu akan binasa. Bangsa itu dihukum. Itu hak Tuhan. Nah, sebab itu saudara-saudara, jangan kita tergoda dengan sifat-sifat yang akan membuat kita menjadi lebih lemah. Bapak Ibu, saya pernah tergoda atau digoda. Tapi bukan oleh laki-laki. Kalau laki-laki yang goda, saya mesti lapor pada pendeta. Ini peristiwa begini. Saya siar ke adik saya ya di Solo. Lalu ipar saya bilang begini, Cik, si Syasya, dia punya anak mantu, ada salon. Cik, tato alis jo, Cik. Apa? Tato alis. Saya bilang begini, aduh Ling, saya tidak mau. Cik, nah apa kok banyak hamba Tuhan juga tato alis. Saya bilang begini, aduh saya bukan membedakan atau membandingkan, tidak. Saya ini mau supaya orang nilai saya seperti apa. Nanti saya pulang Manado, saya ketemu dengan jemaat saya yang alis saya sudah bulan sabit. Nanti jemaat saya bilang apa sama saya? Dan Ling, Cik Kim 75, 74 waktu itu. Kita nih mau sekali. Kita malu, ini jemaat saya ini, rayon Malalayang ini yang menyanyi tadi, itu rayon saya. Saya malu, saya tidak mau digoda-goda seperti itu. Bapak Ibu, saya bukan melawan atau tidak setuju dengan orang bersolek, bukan. Tapi saya mau bersolek sesuai apa yang Tuhan mau, saya bersolek. Saya boleh minta petugas IT buka foto saya ibadah pagi ini. Saya mau beri gambaran sedikit. Warta jemaat tentang ibadah pagi ini menggunakan foto saya. Saya baru lihat tadi waktu di konsistoris itu. Tapi foto kote itu, siapa kong begitu? Bapak Ibu, ini foto memang benar ada. Ya. Ini foto waktu saya umur 70. Lalu ada jemaat-jemaat bilang begini, Cik Kim, tuh rambu kuat, rawat kuat tuh rambu. Tidak ada apa-apa. Jadi Bapak Ibu, ini advice dari jemaat juga. Jadi saya mau rawat bagaimana? Coba. Jadi Bapak Ibu, saya bukan cat, tapi saya pakai shampoo. Jadi ini tidak sama dengan kenyataan sekarang. Betul enggak? Tolong diubah ya, bagian IT. Tolong diubah seperti tahun sekarang. Saya punya kondisi. Sehingga sebanding dengan teman-teman hamba Tuhan lain. Gagah-gagah dorang, fasung-fasung, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lalu saya itu sudah nenek tua. Saudara, bersolek it's okay. Ya, saya tidak melarang bersolek. Tetapi ada batas. Ada yang harus kita lakukan yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Jadi godaan-godaan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Godaan apapun itu, bentuk apapun itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita jangan sekali-kali sampai tiba pada marah yang berlebih-lebihan. Marah bahkan minta sama Tuhan, mati jo kita. Orang Manado bilang, mati jo kita karena marah. Masa cuma marah kok mau mati? Jangan marah. Jangan iri melihat orang lain diberkati. Jangan marah melihat orang jahat yang masih hidup senang. Ada masanya Tuhan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kita yang sudah mengalami keselamatan harus memiliki hati seperti hati Bapa, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Mengasihi bangsa kita, bangsa Indonesia. Jangan kita tinggal di Indonesia tapi hati kita tidak di Indonesia. Kok bisa kok itu orangnya tidak ada warga negara? Oh, pada masa itu ada yang sembunyi-sembunyi tidak punya warga negara. Jadi dia karena minta pulang, dia langsung pulang karena dia pikir kalau terus di sini lalu tidak punya warga negara, dia juga akan berbahaya. Saudara-saudara, bangsa Indonesia, bangsa kita. Cintailah bangsa Indonesia. Bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa lakukan pesta ini dengan dua hak dan kewajiban Anda. Hak untuk memilih ada pada kita. Kewajiban Anda harus memilih. Ada satu orang bilang begini, pendeta kita abu-abu jo. Lalu kita bilang begini, nyana ada warna abu-abu. Ngana so tahu ada warna begini. Oh iya, jangan. Pilih. Bagaimana kita bisa pilih? Hati Allah di hati kita. Ada seorang yang saya kenal berkata begini, kita tidak tahu bangsa Indonesia mau jadi apa besok. Dan kami semua, saudara tahu enggak Indonesia mau jadi apa besok?
Tidak ada toh? Saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu masa depan Indonesia, tapi saya tahu masa lalu Indonesia. Apa yang harus saya buat? Saya menilai masa lalu Indonesia. Saya menilai orang-orang yang mencalonkan diri pada masa lalunya seperti apa. Sehingga dari situ baru kita bisa memberikan kelayakan. Kita pakai itu orang pe otak, nalar berjalan sehingga kita memilih. Ada satu bapak bilang begini, hehehe, ngana sodapa? Dapat apa? Kita sodapa, ngana dapat apa dang? Ya cuma cukup sehari. Oh dapat dari caleg? Iyo, tapi cuma cukup sehari. Kok ngana dang dapat apa? Dia tanya ulang, aduh kita hebat, dapat dijamin 1 tahun. Kok dapat apa dang? Kalender. Bapak Ibu saya senang kalau saya pergi ke Apotek Setia 2, kalender Apotek Setia 2 besar sekali. Saya minta, Cilan, pegawai kasih. Saya taruh di rumah karena saya mau nomor-nomornya, angka-angkanya gede. Mata saya sudah nggak bisa lihat yang kecil-kecil. Saya minta. Tapi Cilan kasih kalender, bukan kalender itu yang menjamin hidup saya. Yang menjamin hidup saya adalah Allah. Siapa yang minta-minta Pak Caleg, dia materialis. Siapa yang tunggu-tunggu serangan fajar, materialis. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya bukan mengkampanye, tapi saya mau hak dan kewajiban kita lakukan itu dengan baik. Berdoa banyak untuk Indonesia. Masa depan Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu minta sama Tuhan, Tuhan memberkati. Taruh hatiku, ada hati Allah. Mengasihi bangsaku, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga saya bisa menjadi berkat untuk mereka. Waktu kita sisa sedikit, waktu untuk memberitakan Injil sisa sedikit, apa yang boleh kita lakukan? Di waktu yang simple, yang singkat ini, hanya pergunakan dengan saksama dan bijaksana. Pergunakan itu baik-baik, sehingga punya nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Punya nilai dengan orang lain. Punya nilai dengan bangsa Indonesia sendiri. Hidup kita tidak akan menjadi sia-sia kalau kita hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya katakan sisa waktu pendek, melaksanakan perintah Allah jauh lebih menyenangkan daripada berfoya-foya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tanggal 14 hari Minggu jam 6 pagi saya keluar ke halaman. Kami menggunakan air baik dari PDAM maupun pompa bor. Jadi saya tidak mau menggunakan PDAM langsung terima dari pipanya. Saya mau tampung di toren baru saya ambil karena air PDAM banyak kotor, banyak becek, BPC. Jadi saya mau tampung lalu pakai. Jadi waktu saya pagi-pagi itu jam 6 keluar ke saluran atau pipa untuk buka, saya lihat ada sepeda motor di garasi mobil. Tapi saya tidak kenal itu sepeda motor siapa. Saya anggap biasa saja karena pernah ada saudara menitipkan sepeda motor di situ. Jadi saya langsung masuk. Jam 8 ribut di luar. Ada satu mobil, ada 4 orang, 1 menyetir, 3 orang pegang 1 orang. Satu kita lihat-lihat begini kaget, dorang sopele kita pe jalan. Jadi dorang pe oto, dorang taruh di muka jalan saya, lalu kasih berhenti situ. Lalu mereka jalan ke atas. Terus saya panggil, hey, karena sebentar saya mau keluar dengan mobil saya untuk ke gereja, jangan dorang parkir terus itu. Lalu tuh satu bapak, dia cuma begitu. Kemudian dia naik. Dia turun, saya tegur, Pak, kenapa Pak? Ibu, ada yang pencuri motor, kami dari Polda, Bu. Jadi kaget dia terus pergi dengan oto. Turun 3 orang, turun ke rumah saya, lalu sudah ke garasi. Rupanya saya punya perkiraan, mereka antar itu pencuri, mau tunjukkan di mana dia letakkan itu motor. Sehingga polisi lebih mudah untuk melacak. Jadi saya terus bilang begini sama 3 orang yang sudah ambil motor. Mereka sudah mau bawa. Saya bilang, kenapa? Bu, ini ada pencuri motor. Saya tanya, orang Winangun? Iya, orang Winangun. Dia terus bawa. Syukur kami tidak bermasalah karena rumah kami. Biasanya kan kalau ada titipan-titipan seperti itu bisa bermasalah. Tapi tidak sampai hari ini kami tidak dipanggil untuk ditanya-tanya apa segala macam. Saudara-saudara, mengapa kami mengalami ini? Karena kami tidak ada pagar. Rumah kami tidak ada pagar. Kesulitan kami hadapi.
Tapi bukan berarti rumah ada pagarnya tidak ada kesulitan. Ya, rumah berpagar atau rumah tidak berpagar semua mengalami kesulitan. Tapi satu hal saya yakin, kesulitan bisa datang dalam hidup kita, tapi Allah lebih besar dari kesulitan kita yang bisa menyelesaikan semuanya.